Halo teman bicara, nama saya Dr. Diki. Mari kita bicara mental. Kenali dan pegang kendali. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang percobaan Little Albert, di mana dapat kita simpulkan bahwa eh, perilaku itu dapat diciptakan. Nah, dalam hal ini yaitu ketakutan. Kalau teman-teman belum nonton videonya, kayaknya harus nonton dulu supaya bisa nyambung sama video kali ini. Udah nonton? Oke. Oke. Nah, bagaimana kita menghubungkan percobaan Little Albert itu dengan kehidupan kita saat ini? Misalnya teman-teman punya ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Mungkin ada suara gong yang keras di belakang teman-teman. Nah, suara gongnya itu apa? Nah, itu bisa bermacam-macam. Nah, yang masih menjadi misteri saat ini adalah bagaimana nasib Little Albert kemudian. Apakah ketakutannya masih bertahan atau tidak, itu masih menjadi misteri. Untuk itu kita harus tahu nih faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan kita sebutnya condition responnya ini, yaitu rasa takutnya itu bisa bertahan. Yang pertama, semakin sering atau semakin banyak condition stimulus dipasangkan dengan unconditioned stimulus, maka kemampuan condition stimulus untuk memunculkan condition respon akan semakin besar. Contohnya pada percobaan Little Albert, semakin sering hewan berbulu muncul dan kemudian diikuti dengan bunyi gong yang besar, itu akan semakin membuat rasa takut dari si Little Albertnya itu. Ya, contohnya pada kehidupan nyata, misalnya ada setiap kali ada kilat pasti ada guntur, suara yang keras, maka respon kita ada juga yang merasa ketakutan dan menutup telinga. Yang kedua, semakin singkat waktu antara condition stimulus sama unconditioned stimulus, maka kemampuan condition stimulus untuk menciptakan condition respon akan semakin besar. Nah, pada kasus Little Albert, di mana kalau ada hewan berbulu yang mendekat, langsung dibunyikan bunyi gong yang sangat besar. Nah, itu akan memperkuat kemampuan CS-nya untuk menciptakan CR-nya. Nah, yang ketiga, semakin kuat atau semakin intens CS ataupun US-nya, maka condition responnya atau CR-nya akan semakin kuat, akan menjadi mungkin semakin takut kalau dalam kasus Little Albert. Sekarang bayangkan bila teman-teman punya ketakutan yang berlebihan terhadap misalnya anjing. Ketakutan itu bisa kita sebut sebagai condition response atau CR. Anjingnya sendiri bisa dianggap sebagai CS atau condition stimulus. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah mengalami pengalaman yang tidak nyaman dengan anjing, yaitu misalnya digonggong misalnya. Itu bisa disebut sebagai US atau unconditioned stimulus. Nah, kemudian teman-teman menonton pertunjukan anjing terlatih yang tidak menggonggong, yang baik, yang manis. Nah, lama-kelamaan condition stimulusnya itu atau melihat anjingnya itu akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan condition respon atau rasa ketakutannya. Jadi lama-lama rasa ketakutannya akan menghilang. Inilah yang disebut dengan responden extinction. Nah, ada juga yang namanya counter conditioning. Jadi di counter gitu. Jadi CR ini atau condition respon ini bisa dieliminasi jika respon baru dikondisikan dengan CS secara bersamaan. Misalnya kita punya teman, kita suka main dengan teman itu. Nah, teman itu punya anjing juga dan kita punya ketakutan yang berlebihan terhadap anjing. Tapi kita mau main dengan teman tersebut. Lama-kelamaan kita terbiasa bermain dengan teman tersebut, kemudian kita di saat bermain dengan teman tersebut kita melihat anjing itu, dan lama-kelamaan condition respon itu rasa ketakutannya akan menghilang karena kemampuan dari condition stimulus yaitu melihat anjing akan lama-lama berkurang karena kita senang bermain dengan teman tersebut. Bisa diilustrasikan seperti ini, misalnya
NS-nya, neutral stimulusnya, yaitu melihat anjing. Ada juga US-nya, yaitu gonggongan keras, sehingga menyebabkan unconditioned response, yaitu merasa takut. Lalu melihat anjing itu kita sebut dengan CSA, kemudian condition responnya yaitu rasa takut. Kemudian kita lakukan counter conditioning, di mana kita masukkan CSP, yaitu main dengan teman. Kemudian menghasilkan condition respon yang B, yaitu merasa senang. Sehingga rasa senang bisa mengeliminasi condition respon yang A, yaitu rasa takut. Kemudian condition stimulus yang A, yaitu melihat anjing, lama-kelamaan akan menghasilkan condition respon B, yaitu merasa senang. Oke, sekarang coba teman-teman bayangkan ada seorang anak usianya 3-4 tahun lah misalnya. Kalau bayi nanti lain ceritanya ya. Jadi anak ini minta sesuatu ke ibunya, misalnya minta tolong diambilkan minum. Pertama anak ini minta dengan baik-baik, tapi ibunya ini lagi nggak dengerin, mungkin lagi sibuk ngurusin adiknya atau apa. Kemudian karena nggak digubris, anak ini minta lagi, mama tolong ambilkan minum misalnya, masih belum diperhatikan. Lama-lama anak ini berteriak atau sambil menangis misalnya. Kemudian setelah dia teriak, dia nangis, baru mamanya menolong dia untuk ambilkan minum. Jadi lama-kelamaan anak ini akan berteriak atau menangis bila ingin meminta sesuatu. Nah, peristiwa di mana ibunya itu menolong dia itu bisa dikategorikan sebagai positive reinforcement atau penguatan positif. Penguatan positif itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi segera setelah suatu perilaku yang menyebabkan perilaku itu semakin sering frekuensinya. Nah, contohnya tadi perilakunya adalah menangis atau meminta dengan cara berteriak. Nah, ini anak tersebut akan terus melakukannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin bisa sampai dewasa. Contoh positive reinforcement yang paling banyak saat ini, yang paling gampang adalah uang. Nah, kalau ada positive reinforcement, tentu aja ada negative reinforcement. Negative reinforcement ini juga disebut avoidance conditioning. Jadi peristiwanya ini ada terus, kita bisa sebut stimulus ya. Jadi stimulusnya ada terus, jadi muncul sebuah perilaku untuk stimulusnya ini berhenti gitu. Nah, itu yang disebut dengan negative reinforcement. Contohnya yang paling mudah ya, misalnya orang tua sering ngomel, anaknya nyuruh anaknya untuk nyuci piring misalnya, terus-terusan ngomel, ayo kamu cuci piring. Nanti anaknya akan melakukannya, misalnya cuci piring, supaya orang tuanya nggak ngomel lagi. Itu yang disebut dengan negative reinforcement. Nah, dengan mengetahui teori ini, mungkin teman-teman bisa menganalisis mengapa misalnya teman-teman lebih suka ke rumah teman gitu daripada di rumah sendiri, atau misalnya anak-anak lebih suka main game daripada ngobrol sama orang tuanya. Kemudian teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nah, teorinya seperti itu. Mungkin terdengar mudah, tapi pada praktiknya tidak akan semudah itu. Bila teman-teman memiliki kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, teman-teman bisa mencari pertolongan profesional di dekat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Video ini jauh dari sempurna. Kalau teman-teman merasa tidak setuju atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Akhir kata,
hindari self diagnosis, stop stigma, dan jangan tabu bicara mental.